Hai Shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat bersama sekali lagi untuk ibadah minggu kita pada hari ini. Kita masih meneruskan ibadah kita secara online. Dan satu harapan saya kepada jemaat-jemaat Tuhan adalah kamu sentiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hari ini engkau dan saya masih boleh berada di uh, media ini untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan, saudara. Amin. Ya, kita harus bersyukur tentang hal itu. Jadi oleh itu, saudara, sesuai dengan minggu ini adalah minggu kita akan menyambut perjamuan Tuhan, ya, menyambut perjamuan Tuhan. Jadi oleh itu, saudara, kita persiapkan hati kita persiapkan pribadi kita untuk menyambut perjamuan ini. Ya, kita perlu koreksi diri kita sesuai dengan apa firman Tuhan katakan. Jadi oleh itu saudara, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan bawa kita di dalam doa untuk masuk di dalam perjamuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada saat pagi ini karena kami dapat dibangunkan dengan kekuatan baru, nafas yang baru. Dan oleh itu Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami diperhadapkan oleh perjamuan meja ini, perjamuan kudus ini, perjamuan suci ini, untuk melihat ataupun kami menyambut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, adalah di mana memberitakan kematian Tuhan dan sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Jadi oleh itu Bapa, Engkau persiapkan hati kami semua jemaat-jemaat Tuhan untuk menyambut perjamuan kudus ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, ya, waktu malam sebelum Yesus diserahkan untuk ditangkap dan disalibkan, saudara, pada malam itu Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dia mengadakan perjamuan suci bersama dengan murid-muridnya. Dan pada malam itu Yesus berkata seperti ini. Yang tertulis firman Tuhan berkata 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Satu ucapan yang katakan begini: setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, oleh itu perjamuan yang kita adakan setiap bulan ini adalah merupakan satu perjamuan yang sangat-sangat kudus di mata Allah, dan Allah menanggapinya sebagai suatu perjamuan yang sangat-sangat berharga, ya, satu perjamuan yang satu tanda di mana Dia harus mati di atas kayu salib dan Dia harus meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Tuhan. Dan sampai kedua kalinya Dia akan datang untuk membawa kita semua yang percaya kepada Dia. Jadi oleh itu saudara, pada malam itu Yesus mengambil roti dan memecahkannya. Lalu Ia memberikan kepada murid-muridnya. Mari kita mengangkat roti kita bersama-sama. Dan lalu Yesus mengucap syukur. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memperingati akan tubuh Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita mengangkat cawan kita semua. Dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita memperingati akan darah Tuhan. Dan oleh itu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati akan darah dan tubuh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah diserahkan kepada kita. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan semua ini, Dia tidak pernah tuntut apa-apapun.
dan tidak pernah minta apa-apa pun, dan Dia berikan secara percuma untuk setiap yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat-sangat bersyukur pada saat pagi ini kami merasakan bahwa hadirat Tuhan akan terus datang kepada kami, dan Tuhan akan terus hadir di tengah-tengah badai gelombang yang sedang datang di dunia ini, maupun penyakit C-19 yang coba melanda kepada dunia. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Engkau adalah kota dan benteng, Engkau adalah kubu pertahanan kami, Engkau adalah perisai, dan Engkau adalah sayap yang besar yang melindungi kami semua. Dan untuk itulah Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami, Engkau telah mati untuk menebus semua pelanggaran dan dosa kami. Dan oleh itu Tuhan, maka pada pagi ini kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bukan setakat hari ini Bapa, tapi seterusnya sampai kedatangan Tuhan yang seterusnya. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, untuk mengangkat setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, dan beroleh keselamatan yang kekal dan abadi bersama dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kami, dorongan kami, untuk kami lebih kuat dan yakin dan percaya bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas muka bumi ini. Engkau adalah Juru Selamat atas semua manusia. Asal kami percaya, asal kami terus melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya, bahwa kedatangan Tuhan yang ajaib pada kedua kali nanti, dan itulah bahwa Engkau Raja yang akan membawa kami melihat janji-janji Allah, bahwa kami akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, dan kami melihat janji-janji dan berkat-berkat Tuhan semasa kami berada di dunia ini, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hamba-Mu yang akan berbicara, pakai lidah hamba-Mu untuk berbicara sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan biarlah yang semua keluar daripada bibir hamba-Mu itu adalah yang keluar daripada Roh Tuhan. Dan Alkitab ini akan menyatakan kebenaran sebagai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus juga. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23, ya. Sekali lagi firman Tuhan dipetik di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin, ya. Nah, mari kita melihat bersama-sama saudara pada pagi hari ini apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua di dalam ayat yang ke-20. Tajuk dasar di atas dalam Alkitab kita adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah, ya. Nah, saudara, dalam ayat yang ke-20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, kata Rasul Paulus. Tapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sama-sama dengan saya katakan, pergunakanlah kesempatan itu. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-22? Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu, ayat yang ke-23 yang terakhir, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, ayat yang ke-23 adalah firman Tuhan berkata begini. Kamu dan saya, ada firman Tuhan dikatakan begini. Kamu telah dibeli, saya telah dibeli, kamu telah dibeli, dan harga saya dan harga kamu telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan engkau telah lunas dibayar oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Nah, di waktu bila pembayaran ini, bila mana transaksi ini dilakukan, bila mana pembayaran ini sudah dilakukan, bila mana transaksi ini sudah dilakukan oleh Tuhan, bila saudara,
pada waktu Yesus naik di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Dan pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, dan dia telah membuat satu transaksi. Dia membuat satu transaksi di mana manusia yang seharusnya mengalami kematian kekal, seharusnya mengalami maut, yang harusnya dihukum, yang harusnya dimusnahkan oleh Allah. Dan pada waktu Yesus berada di atas kayu salib itu, Yesus telah melakukan satu transaksi yang sangat luar biasa. Dan transaksi itu bukan seperti yang transaksi kita lakukan biasa di bank. Kita pakai cucuk uang, pakai card bank, kita cucuk di di mesin ATM dan kita keluarkan sejumlah uang. Tidak. Nah, pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, Yesus melakukan satu transaksi terbesar di dunia yang pernah ada dilakukan. Dan dia melakukan transaksi itu melalui kematiannya, melalui darahnya, melalui tubuhnya yang sebentar tadi kita sambut saudara, yang sebentar tadi kita lakukan saudara. Dan Yesus lakukan itu bukan satu transaksi seperti biasa yang kita lakukan, tapi itu adalah merupakan satu transaksi yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu merupakan satu proses yang dia lakukan supaya setiap orang yang percaya kepadanya sesuai Yohanes 3:16 akan beroleh keselamatan. Yang melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diselamatkan, akan diselamatkan, engkau akan dipulihkan, saudara. Amin. Nah, saudara, pada hari ini kita menyambut Hari Bapa, ya. Puji Tuhan. Dan saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada ya di gereja kita, maupun yang ada di luar sana, maupun yang sedang melihat firman Tuhan ini. Saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada kamu semua. Semoga kamu menjadi bapak yang baik, menjadi bapak yang takut akan Tuhan, bapak yang menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam rumah tangga, memimpin anak-anak, memimpin istri untuk melihat janji-janji Allah, untuk melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau sudah dijadikan sebagai laki-laki, dan engkau sudah dijadikan sebagai seorang bapak hari ini, yang kau dilantik oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi Allah. Setuju? Dan kau dijadikan laki-laki, bukan menjadi laki-laki yang malas untuk beribadah, bukan menjadi laki-laki yang tidak mau beribadah, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau berpuasa, yang tidak mau melakukan pelayanan Tuhan. Engkau sudah dijadikan Tuhan laki-laki. Saya juga laki-laki, saudara. Dan saya sudah menyambut tugas ini. Dan saya sudah sanggup mengambil tugas yang sudah Tuhan Yesus berikan. Bukan setakat saya menjadi manusia yang lahir menjadi laki-laki dan bebas seperti itu saja, tapi saya sudah dijadikan laki-laki, dan sebagai seorang suami, saya juga dilantik oleh Tuhan untuk membawa keluarga saya melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Ya saudara, pada hari ini sesuai, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang bapak? Apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Dan saya percaya bahwa ada banyak bapak-bapak di luar sana, dan termasuk saya sendiri, yang sedang berusaha untuk anak-anaknya, yang sedang rajin mencari kerja, yang sedang berusaha di kebun, yang berusaha di mana-mana saja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih senang, untuk mendapatkan kemudahan yang lebih baik, untuk mendidik anak-anak mereka supaya mereka punya pendidikan yang baik, menabung sana sini, dan membuat simpanan untuk masa depan anak-anak, membuat simpanan untuk mereka punya rumah pada masa-masa yang akan datang. Sudah ada yang bapak-bapak plan, saya akan buat rumah sekian dan sebagainya. Nah, saudara, saya percaya bahwa tanggung jawab bapak itu sungguh luar biasa, ya. Tanggung jawab bapak itu sungguh hebat sekali, ya. Kalau kita lihat di dunia ini saja, banyak pengorbanan bapak-bapak sudah lakukan untuk anak-anak mereka. Jadi oleh itu, saudara, kita melihat hari ini bukan bapak sebagai manusia, tapi kita melihat bapak sebagai Allah, ya. Bapak kita dan bapak saya, dan saya punya bapak di atas bapak lagi, yaitu Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Bahwa bapak yang ada di atas kayu salib pada ketika itu, Allah yang pada waktu itu berada di atas kayu salib, Tuhan yang pada waktu itu yang di atas kayu salib membuat satu transaksi pembayaran lunas untuk semua manusia, asal engkau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Nah, apa yang dia katakan? Ya, apa yang dia katakan bahwa
kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ingat, ada seorang pribadi yang sanggup membayar hutang dosamu, yang ada seorang pribadi yang sanggup membayar semua bebanmu, yang sudah sanggup membayar penyakitmu. Itu sesuai dengan Yesaya 53. Sudah membayar semua kedaginganmu, dan dia sudah membayar semua keangkuhanmu, dendammu, agar supaya saudara dan saya itu memiliki kerajaan Allah yang kekal. Amin. Supaya engkau diberi kesempatan. Karena sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan ketika engkau dipanggil, dan ketika engkau dipilih, nah tema kita hari ini adalah dipilih dan dijadikan, ya. Dipilih dan menjadi bebas, ya saudara. Dipilih dan menjadi bebas. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ini? Dia katakan, waktu engkau dipanggil, apakah situasimu itu pada waktu itu adalah sebagai hamba? Dan Rasul Paulus katakan tidak apa. Karena pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, dan Allah mengubah status itu, Allah mengubah status hamba itu menjadi sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, apa ini kan Rasul Paulus? Pergunakanlah waktu yang ada itu sebagai satu kesempatan bagimu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, dan pergunakan waktu kita yang ada ini supaya kita menghargai pengorbanan Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah memberi kesempatan kepadamu, yang sudah memberi masa dan waktu kepadamu, supaya engkau berbalik dan percaya kepada Dia. Dan kalau hari ini engkau sudah dilahirkan dan terus menjadi orang percaya, engkau punya status dan IC sebagai orang percaya, itu belum tentu engkau masuk surga. Dan ketika Tuhan sudah memilih engkau lahir sebagai orang Kristen, dan itu adalah kesempatan. Dan bukan satu jaminan engkau sudah masuk surga, tidak. Tapi itu adalah satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk engkau melihat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebagai melihat Dia kembali sebagai Allah yang hidup. Allah yang sudah membuat satu transaksi terbesar di dunia, yaitu menghapus dosa, menghapus semua pelanggaranmu. Hari ini, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan kesempatan yang diberikan. Nah, saat saya ada satu soalan kepada saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Yesus, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, satu soalan saya begini. Jika engkau diberikan 60 menit, ya, jika engkau diberikan 60 menit sebelum kematianmu, apa yang harus engkau lakukan? Jika engkau diberikan 60 menit sebelum kematian saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang dikasih Allah, apa yang kau lakukan? Apa yang kita mau lakukan? 60 menit, saudara. Saudara tidak perlu komen, ya. Saudara tanya diri sendiri, 60 menit apa yang kau akan lakukan? Nah, dalam 60 menit itu engkau pasti melakukan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Engkau pasti akan coba berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi ujungnya engkau tahu kematian saudara. Engkau tahu bila kematian saudara. Dan kamu tahu kematian itu sudah mulai. Tinggal 60 menit saja. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang Yesus sudah lakukan? Apa yang Yesus sudah lakukan? Apa Bapa ini sudah lakukan? Yesus berada di atas kayu salib 6 jam. Di atas kayu salib 6 jam sampai jam 3 petang sore. Sampai jam 3 petang. Yesus berada di atas kayu salib sampai 6 jam, saudara. Sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dalam 6 jam, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, saya simpulkan. Yang pertama, Yesus mengampuni. Kenapa saya katakan dia mengampuni? Yesus berdoa kepada Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Ketika seorang pencuri di sebelah kanannya bertanya, kalau engkau Allah, bawalah aku ke Firdaus.
Nah, Tuhan berkata, bawalah aku bersama-sama dengan engkau. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini engkau akan bersama dengan engkau sudah berada di Firdaus. Waktu Yesus berada di atas kayu salib, ucapan mengampuni itu tetap Yesus lakukan 6 jam di atas kayu salib. Dan yang kedua dalam masa 6 jam itu di atas kayu salib, yang tersiksa, yang teruk, yang sedang merana, yang sedang sakit nafasnya, yang sedang begitu sukar untuk melakukan, karena dia sudah kaki dipaku, tangan dipaku. Yang kedua, dia membuat satu perkara. Yang kedua adalah perkenanan. Karena dia adalah raja, dia memperkenankan manusia. Memperkenankan berarti apa? Membebaskan manusia. Dia memperkenankan semua permintaan manusia. Seharusnya manusia harus dihukum. Seharusnya manusia itu mengalami penghukuman. Seharusnya manusia itu mengalami maut. Tapi yang Yesus lakukan adalah perkenanan. Dia memperkenankan manusia untuk terus berada di atas muka bumi hari ini. Tapi dengan satu syarat, kau harus percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Bahwa dia adalah Raja di dalam hidup keluarga kamu, saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya simpulkan yang terakhir ini, saya katakan begini. Ketika dia mengampuni, ketika dia memperkenankan manusia, dan yang ketiga, dia melayakkan manusia yang percaya kepadanya. Melayakkan bagaimana? Melayakkan semua murid-muridnya, melayakkan semua pengikutnya, melayakkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melayakkan mereka untuk melihat janji-janji Tuhan. Melayakkan manusia untuk memiliki status sebagai anak-anak Allah. Melayakkan manusia untuk menerima pengampunan dan perkenanan. Melayakkan saya dan saudara untuk menerima janji-janji Allah. Bapa yang sangat baik telah mengampuni semua manusia, asal engkau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau dipilih, hargailah pengampunan itu. Ketika engkau diperkenankan, ketika engkau dilayakkan yang engkau telah terima, suatu kelayakan, satu status kelayakan. Saudara, kalau saudara sudah belajar di peringkat yang tertinggi, ya mungkin university dan sebagainya, saudara akan mendapat satu sertifikat, ya. Saudara akan mendapat satu sijil, ya, bahwa sijil kelayakan, ya, sijil pengiktirafan, ya, sijil untuk semua, untuk mereka yang sudah berjaya, ya, untuk mereka sijil itu diberikan kepada mereka, ya. Dan kelayakan itu bagaimana kalau kita mencari kerja, ya, engkau diberikan kelayakan, ya, dan bila mereka bekerja dan mereka mendapat prestasi yang baik, mereka akan mendapat kelayakan naik pangkat lagi, saudara, ya, mereka akan dapat promotion, ya. Sebab itu saya katakan Allah mengubah status hamba, melayakkan manusia menjadi status anak-anak Allah. Dan ketika engkau dipilih, hargailah pengampunan itu. Amin. Bukan senang, saudara, untuk menerima pengampunan. Saudara, kalau hari ini Sultan punya titah kepada orang-orang yang dipenjara dan dia memperkenankan dan dia mengampuni salah seorang dari ribuan orang yang dalam penjara itu, dan ada seorang yang diampuni oleh raja, saudara, betapa gembiranya dia ketika dia diberikan kebebasan. Hari ini engkau dipilih dan dibebaskan oleh Allah ketika Allah membuat satu transaksi yang luar biasa. Bapak membuat satu transaksi yang luar biasa. Dia pay, dia sudah bayar, dia sudah lunas harganya. Saudara dan saya punya harga yang sangat-sangat mahal dan Allah sanggup bayar. Karena Allah tidak mau melihat kita masuk dalam neraka. Jadi apa yang harus melayakkan saudara? Yang boleh melayakkan saudara adalah melalui percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara, Yesus telah membuat status bagimu. Ya. Nah, saya katakan di sini adalah Yesus telah membuat status bagimu, ya. Dan Yesus membuat satu status. Ya, saudara, kalau di WhatsApp kita punya ada WhatsApp masing-masing, dan saya percaya setiap Jumat itu ada status mereka yang mereka sedang ini hari jadi, mereka ini sedang pergi ini dan itu dan sebagainya, mereka mendapat sesuatu yang baik dan sebagainya, dan upload di status dan sebagainya. Nah,
Yesus telah mengupload satu status, saudara. Ya, Yesus telah mengupload satu status yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya orang yang dipilih itu diberikan status ini. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kelima. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, apa yang Yesus ubah di sana? Status apa? Yesus telah mengubah, Allah kita telah mengubah status hamba kepada ahli waris kerajaan Allah. Apa yang dikatakan oleh Ibrani? Apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 2 ayat yang kelima? Dia katakan begini, bahwa engkau telah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan engkau menerima kelayakan. Engkau menerima perkenanan. Engkau menerima pengampunan. Dan engkau dilayakkan untuk masuk surga. Dan ahli waris itu hanya khusus untuk mereka yang dipilih oleh Allah. Dan ketika engkau sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang Kristen, mungkin ada orang di luar sana yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau sudah dipilih. Dan engkau sudah diubah status hamba kepada menjadi status ahli waris kerajaan Allah. Dan yang kedua, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan orang yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamatnya menjadi ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji apa? Janji berkat, janji kesehatan, janji penyertaan, janji apa lagi? Janji penyertaan Tuhan, janji berkat Allah, janji Tuhan memberikan hidup yang baik kepada kita, Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan lakukan semua untuk kita, saudara, sesuai dengan apa yang kita maukan kepada Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Asal engkau terus tetap percaya, engkau terus yakin bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau yakin Dia bahwa Dia adalah Raja dalam hidupmu, maka Dia akan terus memberikan janji sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Asal engkau terus percaya dan melihat Dia sebagai Raja kita. Saudara, bahwa Allah sudah membuat satu status bagimu yang tidak dimiliki, yaitu menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Ketahuilah, saudara. Ini terakhir saya mau katakan perkongsian saya pada pagi hari ini. Ketahuilah bahwa engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dibayar dengan apa, saudara? Dibayar dengan darah. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulang ayat ini. Ibrani pasal 9 ayat ke-22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Yesus sudah lakukan itu untuk kamu. Saya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan kamu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan Dia sudah menjadi Bapa yang baik. Karena Dia sanggup bayar untuk kita semua. Ingat, kalau engkau diberi 60 menit, apa yang kau lakukan? Jadi oleh itu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-20 Rasul Paulus berkata, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Gimana keadaan kamu hari ini? Apa status kamu hari ini? Apa kamu sudah lupakan Tuhan? Apa kamu sebagai bapak sudah tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah? Mungkin kamu berkata, oh saya ada berdoa, pastor, saya ada berdoa seperti ini. Nah itu saya tidak tahu. Tapi apakah engkau ucapkan itu benar atau tidak? Apakah hanya mereka-rekakan cerita untuk menyedapkan hati hamba Tuhan? Atau menyedapkan hati orang lain? Mungkin kamu berkata, oh pastor ini tidak percaya dengan saya. Saya percaya, mungkin menurut apa yang saya boleh dengar. Tapi percayakah Allah ketika engkau membohongi Dia? Percayakah Allah ketika engkau sedang mendustai Dia? Percayakah Tuhan kepadamu kalau engkau sendiri tidak jujur dengan Allah? Jadi di mana status kita hari ini? Apakah kita masih dalam status hamba? Atau kita sudah beralih kepada status menjadi ahli waris kerajaan Allah? Saudara, saya mengharapkan sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Meskipun pandemik, tapi engkau terus diberkati. Selamat Hari Bapak kepada bapak-bapak semua. Dan semoga hidupmu terus diberkati. Dan semua ibu-ibu yang di luar sana, bertuahlah engkau punya suami yang baik. Bertuahlah engkau punya suami yang hebat. Maka kasihilah dia, cintailah dia.
seadanya sampai maut yang memisahkan kamu. Oleh itu saudara, firman Tuhan kita sampai di sini. Engkau sudah dipilih dan sudah menjadi bebas. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.